Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menampilkan pembelajaran siswa-siswi Pancabudi selama pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah video conference dengan aplikasi free conference call ataupun Zoom. Pada aplikasi ini dimungkinkan setiap siswa dan guru untuk melakukan tatap muka, guru menyampaikan materi dan tanya jawab siswa kepada guru, dan tersedia juga link absensinya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari SMA Pancabudi sedang melakukan free conference call. Nah, ini beberapa mereka udah join nih. Ada Winda, ada Salsa, siapa lagi? Oke, halo Tegar. Halo. Kira-kira apa nih yang jadi masalah? Nih kita coba chat ya. Nampak ya PPT saya kan? Nanti kalau ada yang mau misal ada suara nggak dengar atau mau apa yang mau dicakap, di chat dulu ya. Nah, di sini lihat nih, ada PPT, contoh kerajaan Islam di Indonesia. Kita itu mau bahas tentang bagaimana ya. Nah, ini kan udah pernah kita bahas nih, ke Indonesia. Itu ada teori Gujarat, Arab, Persia, itu macam tuh ya. Kemarin kan ada saya jelaskan tuh di kelas. Nah, kemudian ini juga sudah. Kemudian tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Ada melalui perdagangan. Nih, bisa dilihat nih. Ini melalui perdagangan. Berarti peran penting pedagang itu berperan penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Mantap sekali dirimu ya, Adifan. Sudah? Kemudian maksudnya gimana sih pedagang itu yang berperan penting di Indonesia Islam? Ini pedagang dari Gujarat, pedagang dari India, pedagang dari Persia. Mereka itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, sambillah mereka menyebarkan agama Islam kepada penduduk-penduduk lokal. Nah, jadilah menyebar agama Islam yang dibawa oleh para pedagang. Nah, kemudian ini ada pernikahan. Ada mungkin para pedagang dari Persia menikahi penduduk lokal. Nah, penduduk lokal itu masuk Islam. Jadilah berkembang juga Islamnya di Indonesia. Kemudian ada lagi ini, ini gambar raja. Raja ini pada umumnya kan dia mau memperluas wilayah kekuasaan nih kan. Nah, jadi diibaratkan seperti itu. Kekuasaan raja, perkembangan Islam di Indonesia itu juga terjadi karena adanya pengaruh perluasan kekuasaan oleh raja-raja Islam yang berdiri pada saat itu. Nah, yang keempat, ini ada dakwah, metode dakwah, sama seperti kayak ceramah-ceramah itu kan, untuk supaya para pendengar atau jemaahnya lebih memahami tentang apa itu Islam. Nah, ini metode kesenian, seni wayang. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu kan ada yang namanya agama Hindu-Buddha tuh. Nah, jadi agama Hindu-Buddha itu kental dengan budaya perwayangan. Jadi di sini kenapa digunakan wayang sebagai media saluran penyebaran Islam agar rakyat Indonesia lebih mudah untuk memahami Islam tersebut sehingga lebih gampang untuk memilih masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang terakhir ini pendidikan, atau kalau dalam Islam itu metode pendidikan Islam itu dikenal dengan pesantren, apalagi
surau, ngaji. Dari situlah lebih diperdalam agama Islam oleh para pemeluk-pemeluk Islam. Oke. Kalau kecepatan dicat aja biar saya tahu apa masalahnya. Sudah? Nah, setelah dilakukan tatap muka, maka pembelajaran dilanjutkan melalui Google Classroom. Dalam Google Classroom ini telah dibuat tiap-tiap kelasnya, dan pembelajaran itu di dalamnya nanti ada penugasan-penugasan dengan menggunakan Google Form. Nah, jadi nanti ada tugas-tugas diberikan kepada siswa, itu dikirimkan melalui link Google Form, yang link tersebut akan dibagikan ataupun di-share di dalam classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak SMA Pancabudi, khususnya 10 IPS 1 yang tadi sudah ikutan ikutan meeting room sejarah Indonesia mengenai sejarah perkembangan Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini tadi masih banyak yang bertanya tentang bagaimana sih cara ngisi absen online-nya, Miss. Nah, langkah pertama itu kamu buka dulu Google atau Chrome. Kemudian tadi itu kan ada saya bagikan linknya tuh, kamu kopikan, ataupun kalau kamu dari apanya itu bisa kamu langsung klik aja gitu ya. Nah, kemudian nanti akan keluar dia tampilannya seperti ini. Ini nama kamu isi, nama kamu, nama pertama, kemudian nama lengkap lah intinya. Oke. Kemudian ini ini yang diminta adalah nomor WA. Email itu email kamu. Oke. Kemudian kesimpulannya itu hasil pembelajaran tadi itu apa kesimpulannya. Contoh misalnya masih ada yang belum selesai tugas, misalnya jadwal mengumpul tugas saya belum selesai, deadline-nya besok, boleh. Atau misalnya tugas hari ini adalah menonton perkembangan kerajaan Demak, boleh. Nah, bentar ya, dilanjut deh. Kalau di sini saya tulis tontonan video dokumenter tentang kerajaan Demak, dilanjut di grup WA. Kesan pesan asik, boleh. Kamu apalagi boleh. Di sini isi kamu sebagai apa? Guru siswa. Nah, baru kamu jangan lupa klik dulu, baru kamu tanda tangan. Oke, submit, selesai. Oke, itu ya tadi tutorial cara mengisi absen online. Jadi bagi yang belum absen tadi, dengan catatan dia memang ikut meeting online, boleh isi absen sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.